gitu. Nah, di sosial media ini masih baru banget dan menurut aku dewanya itu adalah algoritma gitu. Tapi ternyata akhlak itu ya radikalisme soal akhlak lah intinya. Menurut aku ya. Soal perilaku seseorang, sikap Iya, seseorang, benar. bukan dari golongan-golongan gitu. Terus kabarnya kan akhirnya beliau meninggal di sana gitu. Yo, bareng lagi dengan gue Sudah Rapid. Untuk kali ini kita mau bikin konten nongki ya, nongkrong sesuka hati. Oh ya, untuk kali ini for the first time ya, nongkrongnya kita coba untuk virtual. Ini aku pakai Zoom, teman-teman. Jadi yang pertama, tolong maafkan ya untuk kameranya agak burik ya, karena pakai webcam bawaan laptop nanti untuk next insya Allah kalau online lagi mau diperbaikin pakai sekunder kamera. Tapi ini karena juga teman yang lagi ngobrol buru-buru istilahnya ya, jadinya nggak ada waktu buat kita janjian lagi. Ya nggak ada waktu buat janjian lagi, jadinya ya udahlah. Kita teks adanya dulu. Nah, karena nongkrong suka hati ini kan katanya kan ngobrol ya. Untuk online ini pertama kali, lewat daring juga pertama kali. Jadi nanti mungkin ini bukan set yang paten, nanti kita coba ulik lagi kayaknya bakal lebih enak di mana, atau mungkin di platform yang lainnya, atau mungkin ada masukan dari teman-teman silakan di komen aja di bawah. Ya, untuk dari yang pertama kali kedatangan ya, kalau teman-teman udah pernah lihat videoku yang waktu mendaki di Buta itu, nah aku kan nggak sendirian waktu di Buta itu, ada temanku salah satunya itu Bintang namanya. Kali ini aku pengen ngobrol sama Bintang terkait dengan hal-hal yang aku obrolin. Apa aja obrolannya simak dulu ya. Halo Bin, gimana kabarnya? Yo, halo. Alhamdulillah. Bagus Alhamdulillah. sekali kabarnya. Tapi Baik, bagus baik. sekali ya kakak punya aku ya. Set kameramu kayaknya udah keren. Iya ini, pakai Paten. kamera HP dong. Oh ya, pakai sendirinya pakai KP. Iya, pakai Droid Cam. Bagus Aku ini. aku kalau pakai HP takutnya kan ada pesan masuk kan jadinya nggak bisa ngecek. Jadinya maunya pakai sekunder. Kamu kan punya Hmm. mirrorless kan? Kenapa nggak pakai mirrorless? eh Lebih simpel pakai HP sekarang. Oh, simpelnya Pakai ya. kamera HP, connect ke laptop, selesai. Kan Android apa ya? Disinkronisasi semua sekarang. cam Pakai ya. laptop, HP sama tablet. Itu sinkron Hmm. semua. Nggak, kalau mirrorless kan enak. Maksudnya kalau ada nulis notif tetap bisa dicek kalau di HP. Oh, iya. Lebih mudah Soalnya ya. kebetulan apa ya? Aku udah sinkronisasi semua kayak misalkan Hmm. WhatsApp, Telegram semua itu di laptop udah Di PC sinkron ya. apa. Jadi kalau mobile kemana-mana enak sebenarnya. Berarti Gitu sih. kamera auto setiap aja ya, nggak ada yang lainnya. Iya, kamera terbatas ininya sih, baterainya sebenarnya. Masalah di baterai, Oh, terus iya. yang Kalau support. pakai mirrorless sama DSLR kan aku sempat ngulik-ngulik kan, itu kan bisa pakai kabel yang langsung colok itu kan, biar baterainya tetap Hmm. istilahnya nggak pakai baterai lah, jadi langsung Hmm. kesambung sama kabel itu buat support. Iya. Enaknya itu. Cuman Ya, mungkin belum kesetnya belajar juga sih. agak sulit ya kesetnya. Kan gede ya ukurannya ya. Kalau pakai kamera itu kan ngesetnya kan agak sulit kan. Pakai apa namanya? Em, Pakai tripod. Maksudnya penempatan lokasinya, ya. penempatan kameranya kan agak sulit. Iya, kalau penempatannya emang ini sih. Sebenarnya hampir sama sih sama kamera. Kamera juga butuh tripod, kamera juga butuh setup. Sebenarnya juga ya sama-sama. Cuman menurut aku apa bahasanya ya? Lebih efisien lah. Soalnya kondisi geografis kamar juga kayaknya lebih ini ke tripod kecil lah ya. Terus yang paling oke sih. Oke. Iya. Iya. Tapi lightingmu keren, Pak. Pakai Apa? apa? Lighting. Oh, lightning ya. Pakai lampu belajar, Oh, cuman langsung diserot. kebetulan kan lampunya sendiri itu kan pakai smart lamp. Hmm. Jadi bisa disetting apapun. Kadang kalau Oh. misalkan bikin konten, Hmm. ya aku bikin yang apa namanya warna-warni gitu ya, RGB. Terus kalau buat belajar nanti aku bisa saturasinya dikurangin dan segala macam. Ini setupnya ya setup kalau meeting kayak gini, maksudnya
biar ini kayak gitu sih. Enak kalau pakai smart lamp. Jadi apa ya, Iya sih. pencahayaannya nggak perlu Iya. beli-beli Lighting. lightning lagi. Ini kan lampu kan backlight kan sebenarnya kan. Jadi kan posisinya Hmm. mejaku ini kan sebelah sebelahnya pintu kamar. Nah, Hmm. jadi aku ini membelakangi lampu yang dimana lampunya itu di tengah-tengah. Nah, Iya, jadinya iya. posisinya pasti backlight. Nah, ini pengennya sih kalau sering-sering konten dari kayak gini bakal nambah lightning sih. Ya nggak cuma buat apa namanya, nggak cuma buat konten waktu daring gini, tapi kan juga bisa buat konten kayak di mana-mana. Nah, itu makanya pengennya carinya yang apa namanya yang awet sih baterainya paling nggak tahan berapa jam gitu. Kalau cuma bentar doang takutnya kalau dibawa over nggak bisa kan. Iya. Bagi yang nyolok lampu itu, yang nyolok ke kabel, Hmm. itu yang paling nggak bisa. Tapi emang gimana pun apa namanya? Semua bisa diakali sih, kayak misalkan setupnya apa ya, meja dan segala macem diatur. Dulu sebenarnya kamarku tuh nggak diatur kayak gini, maksudnya aku belakangin Hmm. selambu, jendela, terus lampu sini. Sebenarnya dulu tuh emang apa ya, meja nggak di sini segala macam, cuman diatur gimana caranya Tetap. biar enak lah dibuat apa namanya, kan semenjak pandemi gitu loh, jadi ya Iya. otomatis kita bakal stay, ya udah bikin tempat yang di kamar gimana bisa stay lebih lama, bisa Sering ya. bisa kerasan lah. Tapi Iya, setupnya enak Pak. Itu paparmu kan di sebelah kan buat brainstorming kan enak kan? Langsung bisa di sebelahnya. iya. Sebenarnya Nah, papannya pakai, cuman ya begitu, apa kekurangannya adalah saya belum sempat membeli isi tinta. Tinta itu sampai habis sebenarnya. ya Sebenarnya aku Allah. juga ngajar anak-anak skripsi gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. terus dipakai itu terus sampai habis. Akhirnya ya udah menggunakan tablet. Ya udah, laptop. Aku pakai paman. Ya sampai sekarang belum kepake lagi sih. Tapi sebenarnya aku lebih seneng apa namanya, nulis fisik gitu ya. Hmm. Dan Iya benar. kalau ada apa-apa kan lebih terekam, terus nggak tahu ya, lebih encer sebenarnya. Lebih enak Kalau nulis fisik. Ya, kalau aku kan nggak pakai papan kan cuma buat brainstorming sebenarnya Kak. Entah itu brainstorming konten, kegiatan, evaluasi tim teman-teman, itu aku pakai papan semua. Nah, tapi permasalahannya papannya ini kan pengennya mau yang dibawa kemana-mana kan. Aku pengen nempel kayak yang di tembok, tapi kan aku perlu buat kemana-mana. Akhirnya kemarin iya. nyari yang itu loh. Tahu nggak tempat papan yang portable itu, yang bisa dibawa kemana-mana? Yang Yang kecil kayak, itu, yang yang kayak punya anak tripod. SD itu bukan? Bukan yang kayak Enggak. tripod. Yang kayak di company-company. Wah, kurang tahu itu. Nggak tahu. Ya pokoknya kayak tripod gitu lah istilahnya. Tinggi gitu, ntar ada rodanya di bawah, jadi bisa dibawa kemana-mana. Kan belum nemu Pak sampai sekarang. Tapi ada Lah. beberapa company ya, walaupun dia termasuk company yang besar, aku pernah sempet masuk-masuk. Itu rapatnya nggak pakai papan tulis. Dia itu tahu ini nggak sih, kayak pelukis, terus kasih kayak kanvas gitu, terus ada kertas besar gitu. Hmm. Berapa itu? A1 kali. Besar. Jadi ditulis. Dan itu nggak bakal dihapus. Kalau misalkan sudah full, dibalik. Yang Oh, artinya nggak boleh ada tulisan yang harus dihapus. Jadi semua harus disimpan dan diarsipkan gitu loh. satu lensi. Udah manajernya emang pengelolaan pengetahuannya juga bagus juga sih. Jadi Iya ya sih. arsipnya rapi. Kalau Tapi bukan apa? BUMN sih yang aku lihat ya. Kalau BUMN ya gitu lah. Kalau di LCD semua. kalau di company emang sih artinya kita punya opsi untuk mau ngapain perusahaan kita masing-masing kan. Kalau kita masih Iya. UMKM kayak gini kan ya gerak dulu lah yang penting. Iya. Menggeh-menggeh. Guys. Oh ya teman-teman, ini Bintang ini adalah juga content creator ya. Jadi kalau teman-teman mau dengerin apa namanya podcastnya dia bisa di mana Bin? Di Spotify ya. Di Spotify, di Instagram Hmm. juga bisa. Oh iya, Langsung follow aja nanti Instagramnya. ada di deskripsi ya, ada di deskripsi. Editor tolong ya, deskripsi ada dikasih Instagramnya Bintang, juga Spotify-nya Bintang. Thank you editor. Terima kasih. Terima Oh kasih. iya, sama juga nanti kalau mau lihat video sama Bintang waktu naik kuta, ini videonya ya. Editor jangan lupa kasih videonya ini. Nah itu dia. Mantap pokoknya. Pokoknya harus ditonton itu. Iya, keren. Itu viewersnya hampir 1.000 sekarang, hampir 800-an loh viewersnya. Nah. Naik ke 1.000. Mantap saya itu. Wajah saya itu sangat thumbnail sekali. Tapi kalau aku bikin konten nggak pernah naik gitu loh. Oh iya,
Iya. Spotify mau berapa? Listener tertingginya? Kalau Spotify kan aku belum sampai seminggu ya. Masih Hmm. kecil banget. Hmm. Masih di Wicked Poll. Belum terbiasa untuk mendengarkan Spotify yang dirujuk dari Instagram kayak gitu. Rata-rata kan memang Instagram ke YouTube ya. Iya, sekarang gitu. Dan itu butuh pembiasaan memang apa bahasanya. Treatment terhadap followers itu Hmm. juga ya tricky juga. Seperti Instagram Rata-rata itu kan pengennya kalau dengerin full langsung di Instagram. ya kalau di Dan itu deskripsinya, di deskripsi apa ya di caption ya kalau Instagram itu di captionnya Instagram itu kan kita nggak bisa ngasih link yang langsung bisa ngeklik kan, harus iya di betul. aslinya kan di bio. Ya hanya Kalau bisa di bio. followers 10 ke atas baru bisa swipe yang di story itu. Betul. Ya tricky sih caranya gimana caranya. Ya namanya konten kreator ya harus kreatif. Kreatif lah. Iya betul-betul Harus otak. bisa bikin banyak hal. Oh iya kemarin kita juga sempat kolaps ya tentang apa Pin kontenmu kemarin? Ya ngobrol-ngobrol santai ya tentang perspektif soal soal sosial media maupun tentang apa namanya keolahragaan, khususnya tentang Keolahragaan. pendakian ya. Iya mungkin hobi sih ya tentang hobi itu teman-teman juga bisa langsung Betul. klik Spotify-nya Bintang. Itu banyak banget sih Mm-mm. trik-trik yang aku share ke sana. Jadi teman-teman kalau mungkin lihat kontenku kok sering gila nih orang gitu ya nggak gila sih emang karena hobi aja dan kenapanya bisa langsung klik di kontennya Bintang. Ini pagi-pagi ya, nggak biasanya bikin konten pagi-pagi. Biasanya kita bikin konten malam ya. Ini berhubung tadi aku keluar kerjaku pagi ya, jam 9 udah keluar tadi. Terus kita baru kontekan tadi jam 9 kan. Nah baru record Mm. siang ini. Jadi kali aku pengen ngomongin tentang ini, Bin. Kita kan satu sekolah ya di SMP. Kemudian berjumpa lagi di Betul. perkuliahan yang nggak terduga-duga gitu. Karena aku Mm. juga kaget waktu kita pertama Ya. kali spek gue. Bintang lah ya Allah, satu kampus lagi gitu. Dan akhirnya berapa teman itu aku ngerasa banyak perubahan, Bin. Antara dirimu waktu SMP juga dirimu waktu kuliah gitu. Iya. Dulu kita itu satu kamar kan ya, sempat satu kamar kan, Sampai satu kamar. satu Satu kamar. kamar Itu itu waktu kelas berapa itu? kelas Kelas 3 2 nggak kelas sih? 3 ya? Kelas 3 kan kita di pengasuhannya sama kan waktu itu. Iya, kelas 2 juga nggak sih? Kelas 2 kan Kelas aku Pak 2. Yanto, bukan. Kelas 1 itu. Kelas 1. Kelas itu Pas kan kelas Pak 2 Usman. itu kan di lantai bawah satu kamar. Oh enggak, aku sering main ke kamarmu. Karena Oh kamarmu kan iya. isinya kan circle gue kan. Geng-geng Anda. Iya, circle gue Iya, isinya kan. Makanya geng-geng aku Anda. aku sering main ke kamarmu. Kalau kamar gue. Iya, Tapi iya. kelas 3 itu yang baru. Kelas 3 juga nggak sekamar, tapi kita sepengasuhan yang sering. Kan pengasuhan Iya, kita kan betul. yang istilahnya yang paling sering kegiatan bareng kan daripada pengasuhan yang lain. Heeh, sebelahan. Iya, jadinya sering-sering ke kamar-kamar gitu. Hmm. Nah, kalau kamu pribadi gimana, Bin? Ada nggak perubahan menurutmu dari aku waktu SMP sama waktu awal kuliahan? Atau ya sama aja lah gitu kayak gitu. Kalau menurut aku sebenarnya perubahannya nggak signifikan banget sih. Ya Waduh. mungkin iya, soalnya dengan apa ya bahasanya? Kalau secara fisik ya kayak Iya. nada, cara bicara, gestur itu nggak banyak yang berubah. Dan aku yakin memang kan 6 tahun ya di sana ya. Maksudnya Iya, nggak Pak. banyak perubahan environment atau lingkungan gitu. Jadinya aku yakinnya sih secara pemikiran dan segala macam mungkin perubahannya karena umurnya bukan karena lingkungan Lingkungan. mungkin. Mm-mm. Karena kalau aku kan Betul. pindah-pindah yo. Mm-mm. Iya. SMP pindahan, terus SMA Iya. juga pindah juga. Yo, jadi banyak yang berubah. Kesan waktu kita kan udah Oh, lama gak ketemu tuh. kesan. Iya. Yang pertama ini kaget ya. Jujur emang Zaidar itu nggak banyak berubah. Maksudnya pas lihat Zaidar, tahu ya Zaidar pasti. Langsung kayak yang area SMP di zoom in gitu loh, besar gitu. Maksudnya ya wis gitu. Hanya bedanya ini sih, bergaulnya. Maksudnya menurut aku kan kalau di pondok pesantren kan jarang juga ya di pondok kita itu orang yang Jabodetabek ya. Dan kamu dulu itu waktu pas awal kuliah kan bisa masuk sama orang-orang yang di Jabodetabek itu. Dan waktu itu Oh, kan aku masih segitu. belum terbiasa ya. Yang akhirnya Iya. nggak begitu dekat. Cuman kalau aku kan bisa blend gitu loh ke banyak orang segala macam. Cuman first impression yang aku tangkap kesannya ya sama dengan ini Zaidar yang ketika di pondok Oke dulu dulu. ya. Sama ya. Dia nggak banyak berubah gitu. Oh ya berubah ya. Gak jadi radikal kan aku. Apa?
nggak jadi radikal kan? Tapi radikal tuh gimana ya? Aku Iya, perspektif bingung sih. radikal itu gimana? Ini Ben, apa ya? Kayaknya mungkin juga perubahan teknologi juga akhirnya berpengaruh sama perubahan pola pikir masyarakat ya. Aku agak sedikit rancu Setuju, ketika setuju. pemahaman radikal ini dilemparkan. Akhirnya perspektifnya itu beda-beda. Hmm. Ya nggak sih? Iya. Radikal, kita waktu di pondok pesantren pun juga mengenal istilah radikal, dan memang ada oknum yang kita pelajari di pondok dulu kan ada istilahnya radikal kan. Ya mungkin Iya. Mu'tazilah dan sebagainya kalau kita berbicara masalah sejarah di Islam kan. Mm-mm. Betul, betul. Nah, apa namanya? Kemudian ketika kita ngobrolin ke masyarakat, bergaul dengan masyarakat, perspektif radikal itu beda lagi yang dimaksudkan. Padahal konotasi radikal itu kan sama aja, maksudnya radikal itu ya seperti itu. Iya. Tetapi kalau kita bicarakan, paham nggak sih ketika kita melemparkan sebuah kata, kemudian kita bakal membayangkan oknum, kayak gitu kan? Mm-mm. Nah, kalau kita berbicara radikal itu, oknumnya itu pasti berbeda-beda ini. Subjeknya ketika kita di mana posisinya, entah itu kita di circle pondok pesantren, kemudian di masyarakat pada umumnya, maupun di Iya. teman-teman pergerakan atau lain sebagainya gitu. Nah, menurutmu gimana, Den? Kayak gini nih. Kamu pernah mengalami shock nggak sih ketika kita waktu di SMP, kemudian SMA, kamu kan juga pindah juga, kemudian di kuliah juga. Mm-mm. Perspektif radikal itu gimana? Iya. Jadi dari SMP ke SMA, maksudnya perubahan itu nggak begitu signifikan ya, atau justru malah aku makin mengental sebenarnya kayak keislamannya dan segala macam, karena untuk yang SMA ini keagamaannya lebih concern lagi dibandingkan waktu SMP, karena aku mondok di Jawa Tengah kan, dan memang di sana penanamannya apa bahasanya ya, Islam yang ya cukup mengakar. Maksudnya kalau dibilang radikal ya sebagai definisi harfiahnya ya, yang cukup mengakar. Kita ditanamkan nilai-nilai Islam yang memang mungkin beberapa masyarakat ngecap kita radikal, tapi sebenarnya menurut aku itu keliru gitu. Justru malah kita yang sangat terbuka bagi masyarakat berdiskusi gitu. Nah, cuman waktu jadi aku nggak lama ya di SMA itu, aku sempat juga pindah ya untuk menyelesaikan SMA dengan cepat ya di daerah Batu. Di mana itu yang aku mulai heran kan. Kan jarang ya anak SMA pakai jenggot untuk umum gitu. Ini ceritanya menarik sih sebenarnya. Jadi waktu itu lagi sholat tuh, dan aku pakai celana yang Di mana? bahasanya 5 jari dari telapak kaki gitu loh, maksudnya yang enggak isbal. Itu lokasi di mana? Lokasi apa Lokasi namanya? di masjid madrasah itu gitu. Oh, Nah, terus. terus ada orang di sebelahku duduk gitu, dan aku masih baru banget, baru seminggu lah di situ. Terus aku dicengkram gitu kan. Antum Salafi, antum Wahabi ya, digituin. Dia berusaha menerka-nerka aku ini orangnya orang apa gitu. Terus kalau Wahabi kenapa, kalau Salafi kenapa gitu. Terus halal darah antum bagiku. Wah, kayak gitu. Aku pun kaget ya, saya kayak gini. Aku dicap radikal nih, tapi ada orang yang secara radikal meradikalkan saya gitu. Sebenarnya apa ya? Kita itu benci dengan radikalisme, tapi kita secara radikal meradikalkan orang gitu. Dan aku bingung, emang definisi radikal itu seperti apa? Maksudnya kenapa kamu sebut saya Wahabi dan segala macam? Dan apa namanya? Ngejasnya itu bukan soal pemikiran, pengetahuan, tapi ya soal jenggotmu, terus celanamu, gitu. Ini disclaimer Loh, teman-teman ya emang sebelumnya ya. kenapa celana ya? Kita disclaimer dulu Apa? ya. Kita kasih disclaimer dulu ya ke teman-teman yang dengerin podcast ya. Kita langsung perspektifnya. Oh, berarti kita Wahabi ya. Jadi teman-teman gini ya. Kita bukan Wahabi, kita juga bukan Salafi, kita Islam gitu ya. Nah, tapi konotasi Wahabi dan dan radikal itu memang akhir-akhir ini mungkin dan nggak akhir-akhir juga sih, waktu kita SMA pun kayaknya udah sering dikait-kaitkan gitu ya. Tapi Yes, juga kita bukan betul. Wahabi teman-teman ya. Jadi sensasi sangkana tadi kita aku Wahabi dan dukung Wahabi, dan istilahnya ntar kita dijudge untuk mencari celah lah bagaimana istilahnya Wahabi bukan sebuah radikal gitu. Tapi bukan itu ya teman-teman. Ini kita mau open mind aja biar perspektif radikal menurut aku dan juga Bintang ini bagaimana sih. Ini terlahir dari historis kita ya. Kalau kita dulu pernah di pesantren, terus bagaimana kita ternyata perspektif kita radikal itu di dunia umum itu berbeda dengan yang kita pahami di pondok pesantren dan gitu sebagainya.
disclaimer aja. Ya, Lanjut, Bin, lanjut. Terus gimana waktu itu? ya aku setuju sih soalnya. Jadi yang dari cerita tadi itu maksudku ini fenomena masyarakat yang dimana definisi radikal, kemudian definisi Wahabi, definisi Salafi, NU, terus semua golongan yang ada golongannya itu di masyarakat itu malah bikin definisi sendiri gitu loh, bikin judgement sendiri. Kalau kamu dengan berpakaian itu terus menggunakan statement itu berarti kamu pasti golongan itu, dan tanpa apa bahasanya ya, tanpa pengetahuan apapun orang tuh kayak seolah-olah berhak gitu. Dan akhirnya sebenarnya radikalisme, kalau aku di kubu orang yang radikalisme itu bukan tentang agama. Emang soal karakter orangnya aja emang menjengkelkan gitu. Yang orang-orang yang apa bahasanya ya, malas baca, malas riset gitu. Sehingga dari kisah tersebut aku awal-awal tuh cukup shock ya. Maksudnya aku yang ditatar keagamaan secara mendalam gitu ya dibandingkan orang-orang di luar yang kesempatannya nggak mendapatkan privilege lebih gitulah ketika aku di pondok pesantren. Terus tiba-tiba dididik agama baik-baik, terus ternyata di luar tuh orang ngelihatnya wah kok cetar gini, padahal sebenarnya kita diajarkan untuk orang luar adalah ya memberikan apa bahasanya ya, cinta ke orang luar gitu, bahkan berdakwah ini kan mengajak ke hal-hal baik gitu. Tapi ternyata baru keluar tuh kayak ibarat langsung dilempar kotoran gitu loh, tas gitu, kok gitu, nggak sesuai yang diajarkan orang yang apa ya bahasa ya, orang ngaji gitu. Dan orang yang apa ya bahasanya menghujat aku itu bukan orang yang biasa aja sebenarnya, dia juga orang ini ya, ketika sekolah dia juga ikut pesantren gitu. Yang artinya kan walaupun bersebangan apa bahasanya ya, golongannya, tapi ternyata akhlak itu ya radikalisme soal akhlak lah intinya. Menurut aku ya. Soal perilaku seseorang, sikap seseorang, bukan dari golongan-golongan gitu. Pun ada orang yang aku menemukan orang yang di golongan-golongan yang dicap radikal itu ya, yang bahkan sampai dia yang berangkat gitu. Orang sekitarnya tuh menanggapi bahwa dia itu orangnya baik-baik aja. Terus kabarnya kan akhirnya beliau meninggal di sana gitu. Cuman orang-orang di sekitarnya ngomongnya ya beliau tuh orang baik, terus murah senyum, rajin beribadah segala macam. Dan info yang di situ terus tiba-tiba itu dijadikan satu gitu, di blend plus orang yang baik itu orang yang radikal dan segala macam. Ya. Iya. Kan pada akhirnya ini ya, Fendi. Pada akhirnya kan selain orang kembali lagi kepada golongan pada akhirnya kan. Yes. Sehingga bisa meratakan gitu. Tanpa tahu sebenarnya kalau kita bicarakan di sebuah perkumpulan atau organisasi ada sebuah visi misi kan. Nah, mereka nggak mau tahu visi misinya organisasi itu apa, tetapi sekilas yang terlihat, yang mereka pahami akan disamaratakan dengan semua orang yang ada di dalamnya, kan gitu ya. Pada akhirnya seperti itu. Nah, ya sepakat sih soal itu, dimana apa namanya ya, hipotesisku ini soal bangsa Indonesia yang banyak perbedaan suku dan agama ya. Maksudnya sukunya tuh banyak pol. Lawang Jawa ya di Jawa Timur, Malang sama Surabaya bahasanya udah beda gitu. Ya benar. Ada Jadi ketika ya. misalkan nanya apa ya soal perjodohan nih ya, soal perjodohan gitu. Misalkan ini aku kenal ini Bintang, orang mana? Dan itu udah langsung nanyanya kan orang mana, bukan kayak tanya apa yang kamu pahami gini-gini, enggak, langsung orang mana. Karena saking keberagamannya golongan, kita cukup tinggal menyeleksi melihat itu, rata-rata yang terjadi seperti itu. Sehingga kegolongan atau kerasan seseorang itu menjadi hal yang lumrah dan sebagai tombak awal untuk berkenalan dengan seseorang gitu. Etnosentris ya berarti ya. Keetnisan itu sangat lagi etnosentrisme. Lagi apa namanya? Orang-orang Indonesia itu memang pegang banget begitu. Gitu. Nah ini Din, tadi kan kita udah bicara masalah perspektif radikal ya. Kalau ini
orang awam ini mungkin melihatnya, ini mungkin ya hipotesis satu ya, melihat Islam sekarang ini itu sepintas dari fenomena. Jadinya menggolongkannya sebatas fenomena tanpa tahu historisnya apa. Mungkin historis akan dicari ketika fenomena itu muncul, Bang. Kayak kemarin Gaza Palestina, ya kan? Di Twitter kemarin rame kan, yang bagaimana historisnya orang Yahudi itu bisa masuk, atau kenapa mereka meyakini bahwa tanahnya Palestina itu tanah mereka gitu. Dan istilahnya akhirnya mereka mencari tahu itu dari fenomena, bukan dari awal yang memang belajar concern ke sana. Nah, akhirnya menurutku itu menemui kerancuan, karena kan gini ya, satu fenomena dan fenomena lainnya kan masih berkaitan ya. Yeah. Nah, itu mereka belajarnya kan parsial-parsial, ya kan sih? Parsial-parsial, nah sehingga conclusion yang mereka pahami itu nggak sama dengan conclusion yang kita pahami. Sebenarnya kalau misalkan fenomena sosial media sendiri ya, itu menurut aku udah berbeda dengan fenomena yang ada di masyarakat ketika di lapangan. Maksudnya ketika kita berinteraksi dengan orang asli gitu. Karena menurut aku sosial media itu dunia yang baru. Dimana ketika manusia ini kita masuk ke planet lain gitu. Sehingga balik lagi ke zaman purba. Perilaku-perilakunya pun ya seperti perilaku orang purba menurutku loh ya. Kayak misalkan semua orang bebas mau ngomong apapun, bebas mau bikin hate speech, bebas mau bikin hal yang bermanfaat atau bahkan yang toksik sekalipun. Yang artinya nggak ada filter dengan dengan dalih kebebasan berekspresi gitu. Yang dimana hal itu nggak difasilitasin ketika kita berada di lingkungan asli gitu, di real life. Nah, kemudian pola hidupnya pun beda. Kalau misalkan di sini di real life itu kan ada namanya culture gitu ya, budaya yang kental. Ketika di masyarakat, contoh misalkan ya, sederhananya nyapu harus bersih, kalau enggak suaminya brewokan kayak gitu ya. Itu kan kayak hal nilai-nilai yang ditanamkan dan kita mempercayai sistem di sana gitu. Nah, di sosial media ini masih baru banget dan menurut aku dewanya itu adalah algoritma gitu. Tren mana yang bakal ngangkat, tren mana yang enggak. Dan ketika ada fenomena di sosial media, misalkan Palestina ya. Palestina itu konfliknya udah lama. Yes. Dari tahun berapa kan? Yes. Nah, cuman saat ini tiba-tiba mencuat lagi dengan viralnya video dan segala macam. Dan influencer yang ada di Gaza itu sudah lama untuk berkontribusi di sana. Banyak siapalah itu ya, ACT dan segala macam. Lembaga-lembaga itu juga sudah lama untuk membantu di sana. Cuman kenapa kok akhirnya ini sering diperbincangkan? Ya karena trending. Sehingga ketika misalkan ingin mengulas sebuah fenomena, ya fenomenanya cuman kayak ibarat brownies itu satu full gini dipotong satu ini terus diambil udah. Yang tren ini doang. Akhirnya dari konflik yang banyak banget, yang panjang secara historis, ya piece of cake-nya doang yang diambil, yang terekam akhirnya banyak kontroversi di sana. Entah kontroversi di penggalangan dana, kemudian kontroversi konflik Palestina-Israel, ya kan? Kan yang Israel dibilang melindungi diri gitu. Tapi dirinya sampai ngancurin gedung gitu ya. Terus yang Palestina banyak malah banyak ratusan jiwa yang menjadi korban seperti itu. Kan banyak kontroversi karena memang masyarakat di sosial media itu hanya melihat yang trending, piece of cake-nya doang, yang sebenarnya secara historis itu panjang banget dan orang kalau ngerti secara holistik, secara keseluruhan, ya nanti bakal ngerti di mana dia harus berpijak dan tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu. Jadi nggak bisa menghakimi seseorang itu langsung di tempat, kayak ibarat kata nih ada maling terus digebukin warga. Kita nyalain warganya karena gebukin maling. Tapi kita nggak ngelihat kalau maling itu nyolong barang, paham nggak sih kayak gitu? Iya. Itu kan sebenarnya sederhana pemikirannya di situ. Dan sosial media itu nggak memfasilitasi seperti itu. Kecuali kreator-kreatornya memberikan informasi. Itu pun belum tentu orang mau kan. Orang kan hanya ingin mendapatkan informasi yang instan gitu.
Jadi kontraversi-kontraversi yang dimunculkan itu berdasarkan pemikiran pendek hasil dari riset piece of cake itu gitu loh. Udah videonya pendek, melihat dari video 1 menit, terus setelah itu diambil, diriset lagi mengeluarkan video 1 menit lagi. Jadi cuili diambil cili meneh. Itu akan berentet ke informasi yang berakhir di siapa? Berakhir di masyarakat, ya apa ya, tinggal remah tok informasinya. Ya orang Ya, mau benar. ngapain, ya Ya, kan? Itu benar. sih. Menurut aku Tapi ini juga kayak Bin ya. Eh, apa gimana? ya? Feedback dari masyarakat atau engagementnya ya. Kan pada akhirnya orang-orang yang nggak paham yang banyak bersuara. Nah, ini Hmm. pada akhirnya menurutku teman-teman yang paham pun seharusnya juga bersuara. Paham nggak sih? Sehingga bukan terkesan kita tuh orang yang Oke. bodoh gitu. Bukan. Aku yakin kok banyak Hmm. orang Indonesia yang paham, banyak orang Indonesia juga yang apa namanya yang mengikuti dari dulu seperti apa dan juga mendalami baik secara segi keagamaan maupun historis, tapi kurang berbicara Hmm. gitu. Pada akhirnya panggung-panggung orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa itu yang malah mencuat, yang malah memenuhi engagement yang ada kayak gitu. Iya. Nah ini pada Sebenarnya akhirnya juga kalau juga aku memotivasi aku buat ngebuat konten ini juga biar juga teman-teman yang mungkin yang kurang paham ya akhirnya teredukasi gitu. Jangan seakan-akan ya. kurang paham tiba-tiba bersuara gitu aja sih kalau kataku. Hmm. Soalnya itu berdampak banget pada orang-orang yang membaca tapi juga sama-sama nggak tahunya. Aku sebenarnya ada 2 sisi di situ ya. Yang Hmm. pertama, orang yang paham harus memberikan pemahaman pada yang lain dan apa ya, maksudnya tanggung jawab moral gitu ya. Dan ada di sisi orang paham tapi dia diem. Yang pertama di sisi orang yang bertanggung jawab secara moral gitu ya, karena dia punya pengetahuan. Eh oke gitu, ketika setiap orang itu mencuat gitu ya, memiliki hak untuk berbicara, sudah tak sewajarnya orang yang memiliki ilmu lebih punya tanggung jawab hak bicaranya untuk apa namanya, ngomong tentang hal itu gitu. Itu secara culture tuntutan netizen tuh selalu ada kan kayak gitu itu. Gimana sikapnya tentang Palestina segala macam. Tapi kalau misalkan di sisi lain, pertama ibarat kata tuh gini. Ketika kemarin panas-panasnya Gaza, itu di Indonesia panasnya itu bukan panas mendukung Palestina atau Israel gitu, tapi kita membuat konflik sendiri di daerah kita gitu, di region kita. Kita menyerang inilah, menyerang influencer inilah karena apa namanya dia nggak setuju dengan konflik itu, ada yang pro satu golongan dengan golongan yang lain. Maksudnya panas-panas itu kalau aku pribadi orang yang nggak begitu speak up tentang itu, ini terlalu panas gitu untuk memberikan sebuah informasi fresh dan apa namanya ya, yang bisa ditelan oleh akal sehat, paham nggak sih maksudnya? Iya, Ibarat iya, kata iya. itu orang kalau lagi marah, terus kita ajarin gini loh yang benar, gini Iya, gini 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 gini, itu nggak nggak masuk. masuk gitu loh, malah akhirnya jadi sampah sosial media dan diplontir-plontir dan segala macam. Menurut aku orang-orang yang diem itu mungkin karena melihat sosial media ini lagi nggak kondusif gitu. Tapi kalaupun ada yang mau bertanya atau berdiskusi, silahkan gitu. Yang jelas bentuk dukungan orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang memang Hmm. speak up, ada yang memang menyumbangkan dana dan segala macam. Itu haknya masing-masing. Jadi kalau aku ngelihat ada orang ngeposting informasi tentang Gaza dan menurut aku valid dan memang dia terpercaya medianya, aku Yes. bakal bantu share dan segala macam. Tapi untuk aku membuat speak up sendiri itu yang pertama menurut aku apa ya, media itu lebih capable dibanding aku dan fitur di Instagram sudah ada fitur share, ya aku nge-share itu buat orang-orang yang mengikuti aku gitu. Jadi dan selain itu juga memang ya lagi panas sosial media dan menurut aku itu bukan apa ya, waktu yang worth it gitu. Kalaupun mungkin akhirnya orang bisa sadar dari sana, oke gitu. Ngobrolin hal tren tuh paling berapa hari sih nanti hilang. Percaya nggak? Iya, benar. Nanti konflik hashtag ini bakal turun dalam waktu berapa hari. Saya bakal hilang dan orang kembali nggak peduli lagi yang awalnya nggak peduli. Tapi yang awalnya peduli ya bakal sustain terus. Ini udah pernah dibahas sih apa namanya di
apa sih konten mana aku lupa ya. Jadi membahas soal Google Trends. Setiap topik apapun tentang hutan Amazon terbakar, tentang perang dunia dan segala macam, itu cuma di hari-hari itu doang gitu. Main tren satu, udah setelah itu selesai. Orang tuh hanya panas kebakaran, bukan soal konflik Palestina, tapi soal ngetren aja. Benar. It means semua mencari feedback terhadap dia gitu. Iya. Karena Ya, udah seakan tahu lah ya. Seakan tahu lah. Iya. Branding Seakan di sosial tahu, media. seakan punya sikap, seakan dia menjadi orang normal di dunia sosial media itu. Ketika semua orang membicarakan itu, dia ya ibarat kata kayak menikah itu harus umur 25 tahun. Jadi kalau misalkan bukan 25 tahun, ya bukan Anda orang umat manusia yang normal pada umumnya enggak. Ya gitu. Itu dunia sosial media yang di sana yang memang tren ya harus diobrolin. Kalau kamu enggak ini berarti enggak ikut ngetren dan kamu enggak bakal sosial mediamu ya bakal enggak bakal angkat dan segala macam. Kayak gitu sebenarnya sih. Miris ya? Iya. Tapi ini menarik juga, Bing, kalau pada akhirnya berpengaruh terhadap economic behavior ya. Kita bicara masalah perilaku akhirnya pada perilaku ekonomi. Kayak kemarin misalkan ternyata ada sebuah penelitian ya. Ini ada penelitian di UI ya di Jogja. Jadi ternyata tren-tren kayak gini pada akhirnya kan mengarahkan orang untuk bergerak ya membantu donasi, infak dan sebagainya. Nah, angka ZIS itu meningkat karena konflik-konflik kayak gini sebenarnya, paham nggak sih? Jadi, nah, aku sepakat kalau kalau sebatas pergerakan di sosial media tapi nggak mempengaruhi in real life ya gitu ya. Nah, tapi kalau sampai berpengaruh terhadap behavior seorang manusia, apalagi kita bilang komunitas Muslim itu ya, itu juga patut juga kita perhitungkan gitu. Pada akhirnya kan, ya semuanya harus jadi berusaha juga di sosial media gitu, bersuara paling enggak ya, yang kayak kamu lakukan tadi kan, paling enggak men-share, misalnya memberikan standing point lah, letaknya kamu itu di sini sebagai apa kayak gitu paling enggak. Yes. Nah, kayak gitu. Betul. Butuh awareness sih emang kita itu manusia baru di dunia sosial media. Kita itu masih ngeraba-raba gitu. Apa itu algoritma, apa itu tren. Maksudnya beberapa influencer kan sudah menggaungkan itu sejak lama gitu. Kita itu diperbudak oleh algoritma yang gini, membuat kreator kecil itu susah naik, yang akhirnya yang di atas itu akan bertahan di sana terus, yang di bawah akan di bawah terus gitu. Ya kita sedang meraba-raba itu karena perilaku manusia kita di real life ini aja itu pembentukan karakter dari zaman bahula sampai sekarang itu kan banyak yang berubah dan butuh belajar banyak kan. Ibaratnya kayak misalkan bagaimana menyapa seseorang, sopan santun, itu kan diajarkan prosesnya panjang gitu. Sampai akhirnya sebuah lingkungan itu menyetujuinya dinamakan sebagai norma, seperti itu kan. Ya nantinya mungkin sosial media bakal ada norma-norma itu, sehingga ketika ada suatu isu yang diangkat atau dibahas, orang sosial media, umat netizen gitu, itu mungkin akan menjadi paham, mungkin berapa tahun lagi ya, masih ketika sebuah culture itu terbentuk di dalam sosial media itu sendiri. Karena coba undang-undang yang mengatur tentang sosial media ini aja lo masih karet banget kan, UU ITE. Dan apa yang nge-backup norma-norma yang ada di di sosial media. Misalkan head comment. Paling head comment itu ya untuk orang-orang yang punya pengaruh aja. Iya nggak sih? Maksudnya influencer dia punya followers banyak, terus dia nuntut ada orang yang nge-hate dia. Ya dia diciduk. Tapi kalau misalkan orang-orang kecil kayak kita, di head comment, terus tiba-tiba ada yang nge-DM gak jelas gitu kan. Ya orang mana peduli gitu. Siapa kamu karena ya? memang karena memang nggak ada culture yang memang dibentuk secara acak saat ini gitu. Ya mau nggak mau akhirnya mengambil jalan aman yang teraman gitu, dari yang teraman. Kayak misalkan ya tadi speak up, ya aku cuma nge-share aja. Karena daripada nambahin kayu bakar, mending kita ngasih kabar-kabar yang membuat kita itu lebih lebih objektif gitu. Oke, sekarang ada konflik ini dan segala macam. Kita ada orang yang butuh dibantu, kita bantu. Kemudian mana yang informasi yang terpercaya, oke gitu.
kalau misalnya ngikutin dramanya tuh buat apa gitu, karena di luar pun juga kita nggak berperang, maksudnya kita nggak berdebat gitu loh kalau ketemu. Kan Iya, iya, aneh iya. ya. Hmm. Jadi nggak ada impact-nya, adanya cuman paling ego kita yang apa ya, dikasih makan gitu sebenarnya. Iya sih, kalau di sosial media kayaknya gitu sih ya. Ya Mm-mm. sedikit banyak seperti itulah. Ini aku tarik lagi Bin ya ke Iya. konteks radikal Mm. tadi. Ini coba ke kehidupan sehari-hari kita. Pernah nggak sih eh, kamu tanyain oleh seseorang temanmu atau mungkin circle yang dekat gitu, yang tetapi ini bukan dari apa namanya pondok atau istilahnya kurang paham tentang agama gitu, terus tanyain. Nanya ya langsung aja istilahnya apa namanya instan gitu aja, tiba-tiba sempet gak ada apa-apa, nanya aja, nanya kayak kamu radikal ya Bin, pernah ya gitu. Tapi Ya itu dulu circle kan pertemanan pas ya, waktu circle SMA pertemanan ya. kita ya, circle pertemanan kita ya. Mm-mm. Maksudku circle pertemanan kita, Iya. ya udah tahu kita, cuman maksudnya base pendidikannya beda dengan kita gitu. Pada akhirnya menanyain yang Mm. ya bercanda aja, cuman kan akhirnya juga kagok nggak sih kalau tanya kayak gitu. Pada akhirnya kamu radikal nggak sih? Kagok Sebenarnya nggak sih? kalau kalau radikal itu kayaknya orang ini ya agak tabu ya kalau nyebutin kamu radikal ya. Jarang ya. Rata-rata sih ngomongnya di belakang kayak "Oh, si Anu itu golongan-golongan radikal gitu. Nggak berani ngomong depan. Cuman dulu waktu ospek kan aku sempet punya temen dia eh, beda agama dan ya aku cukup apa ya, cukup nyaman untuk berdiskusi sama dia, terutama soal agama. Dan dia itu hanya mengerti bahwa Islam itu cuma ada Islam NU dan Muhammadiyah. Jadi dua itu tok gitu. Padahal sebenarnya golongan banyak banget. Dan aku berusaha menjelaskan. Terus dia tanya, kalau misalnya dari NU dan Muhammadiyah, yang bom-bom itu yang mana kira-kira? Dengan polosnya ya. Ya maklum orang nggak tahu kan. Makanya aku justru ngomong, justru Islam ini itu sedang apa ya, fenomenanya banyak terpecah gitu. Kita itu 1400 tahun ditinggal sama Rasulullah gitu. Dan banyak pemikiran-pemikiran yang berkembang walaupun dengan dasar yang sama. Tapi orang itu kan apa ya bahasanya ya, ngelihat satu hal itu dengan dua orang yang apa ya, dengan dua otak yang berbeda itu udah mikirnya udah beda gitu. Akhirnya terpecah golongan tuh ya simpelnya seperti itu. Dan aku ngejelasin tentang ya ketika misalkan terorisme itu apa namanya, Islam itu nggak mengajarkan itu dan justru malah kita rahmatan lil alamin. Yang itu yang aku gaungkan sih sebenarnya ke orang-orang seperti itu. Dan sebenarnya ya tinggal bagaimana kita itu berperilaku terlepas dari apa ya, atribut yang kita pasang ya. Aku pun selama kuliah nggak pernah cukur jenggot ya, segala macam. Terus celana juga yang kayak gitu-gitu dulu ya. Orang nggak menstigmakan aku sebagai orang yang radikal gitu. Karena memang aku ngeblend sama orang-orang, terbuka untuk berdiskusi, terus nggak apa ya, memberikan judgement kamu gini, kamu kafir, kamu ini. Orang akhirnya dengan respon yang nyaman, oh ternyata begini ya, nggak semua orang yang berjenggot itu begitu gitu. Kan jenggot kan hanya fisik biologis gitu kan. Buat apa gitu. Jadi uswatun hasanah itu yang aku ambil dari Rasul kita semua. Langsung dakwah Rasul tuh dulu tuh nggak dari apa maksudnya, startupnya itu bukan kayak yang di Bukit Mana itu langsung beribadahlah kepada Allah, kan nggak dari itu. Tapi dari kecil tuh dia sudah membangun cita di mana dia amanah gitu kan. Kemudian dia jujur, kemudian dia banyak perilaku-perilaku baik itu. Sehingga ketika Rasulullah itu mendakwahkan sesuatu, kalau orang yang berpikir mesti langsung mikir Rasulullah tuh gak pernah bohong. Masa ngomong kayak gini pada topik ini dia bohong ya gitu loh. Ya, Karena udah punya impresi di awal. Ya, pada akhirnya impresi pada akhlak itu ya yang paling penting untuk ngasih penilaian. Soalnya gini ya, kita ngasih apa namanya atau ngasih feedback berupa normatif ya, kita kasih tahu definisi sebagainya, mental nggak sih?
kalau pada akhirnya mereka nggak punya basic gitu, nggak punya basic apa yang kita omongin. Dan yang memang paling efektif kan, kalau menurutku ya nilai aja kita seperti apa. Ya itu yang aku paham tentang Islam gitu kan. Iya. Kayak gitu. Tapi jangan lihat Islam dari aku, paham nggak sih? Iya, betul Ya, sekali. tapi kalau kamu lihat aku, sebagaimana kamu menanyakan apakah kamu radikal atau enggak, ya tolong dinilai sendiri. Karena Hmm. apa yang aku pahami ya tercermin dari akhlakku kan gitu ya. Ya. Itu aku sepakat banget sih. Maksudnya aku itu berusaha untuk mendekati Islam, tapi bukan berarti Islam itu adalah aku. Itu tuh yang apa namanya bahasanya? Itu yang aku malah pegang sampai sekarang gitu. Aku tidak ingin menjadi yang paling bersih, tapi aku pengen terus merasa kotor. Maksudnya seenggaknya kalau misalkan kamar kita ya, kita mengakui kamar kita kotor. Ketika bersih-bersih itu kan kita merasa lebih senang, kita sedang memperbaiki gitu. Kalau udah merasa bersih, tapi ternyata ada kotoran kan, kita selalu menutup-nutupi kotoran-kotoran itu gitu. Akhirnya denial gitu. Iya, Uh, iya. cerminan apa ya? Yang jelas sih menurut aku manusia itu lebih bisa belajar dengan tindakan dibandingkan belajar menggunakan membaca gitu ya. Maksudnya, oh ternyata kalau aku julid sama orang ini, itu orang itu marah dan nampol aku. Akhirnya dia belajar di situ. Dibandingkan baca buku bagaimana tips untuk tidak menyinggung orang. Itu orang lebih efektif ketika melihat langsung fenomenanya gitu. Iya. Berarti pengalaman kan ya. Emang the best teacher kan Yes, experience serius. is the best Dari Sidu. teacher. Sidu. Terima kasih Sidu, quote terbaik. Iya, Yang iya, iya. terbaik. Soalnya aku pribadi juga Soalnya gini sih. juga gini. Kan kamu kan tahu sendiri kan circleku kan cukup apa istilahnya sporadis ya. Istilahnya banyak banget dan apa sangat bermacam-macam gitu kan. Nah, ini sebenarnya pertanyaan itu sempat terlempar ke aku ketika ya istilahnya nongkrong kemudian ngobrol ngalor gitu. Kalau kita ngobrol sama cowok kan aneh-aneh ya. Kadang kan cerita nabi, cerita keagamaan, keagamaan, habis itu pengalaman tiba-tiba tentang penciptaan apa namanya bumi dan sebagainya kan istilahnya ya random banget lah. Nah di sela-sela itu temanku ini nanyain gitu ngelain pertanyaan. Terus kan aku sebagai orang yang istilahnya yang tahu lah bukan paham banget istilahnya ya pernah tahu lah. Kan cukup kaget ya kalau mau jawab ini radikal yang mana yang dimaksud yang sempat aku bahas di awal tadi kan. Ini kalau jelasin perspektif radikal menurutku panjang juga menjelasinya kan gitu. Nah ini pada akhirnya itu tadi aku menjawab ya itu kalau mau tahu apa radikal atau enggak ya nilai aja. Pemahaman radikal sepemahaman seperti apa kemudian dinilai apa yang kamu pahami itu kepada akhlakku atau istilahnya sifatku kayak gimana. Yes. Soalnya kalau mau ngejabarin satu-satu, wah gila ini berat sih. Soalnya kalau dia mau ngopi 3 malam nggak masalah, kita nongki malam-malam. Iya, tapi karena radikal dengan agama itu sebenarnya sesuatu yang bahasanya kayak kepala sama ekor gitu loh. Dia radikal tuh apa namanya? Ini ada isu agama, dia radikal. Ya sebenarnya bukan cuma agama doang gitu. Bahkan kalau misalnya tahu radikalisme ya mungkin bisa jadi K-popers itu orang radikal juga gitu. Nyerang-nyerang orang gitu kan. Terus ketika politik itu bisa dibilang radikal coy. Maksudnya sampai ya berapa keluarga sih yang pecah gara-gara apa namanya perbedaan kubu politik coba. Ya, gara-gara angka doang itu udah ini. Itu kan sangat mengakar sekali. Yang padahal itu hal-hal sepele gitu. Jadi kalau misalnya ngebahas, menurutmu radikal itu apa sih? Ya menurut aku kalian harus menghilangkan unsur agama dulu dalam radikal. Pahami radikal itu apa, baru nanti kalau misalkan mau berdiskusi radikal dalam agama. Maksudnya? Kayak ibarat toxic ya. Toxic itu kan banyak macam ya. Ada toxic relationship, toxic parents, toxic ya bahas toksiknya dulu dong, jangan bahas relationshipnya aja. Karena definisi apa ya bahasanya? Definisi itu ibarat kayak jangkar dalam kapal gitu. Kalau misalkan aku sama Zaidar nih, kita punya jangkar kita punya 2 kapal, jangkarnya itu turun di tempat yang sama. Ini mau digoyang ombak kemanapun, kita itu nggak bakal
apa namanya nggak bakal berdebat banyak karena kita punya jangkar yang sama. Tapi kalau jangkarnya beda, mau debat gimana pun nggak bakal ketemu. Iya, Nggak karena ada definisinya ketemuan. berbeda. Definisi Karena yang sudah dipahami punya berbeda. definisi yang berbeda, menyimpan definisi yang berbeda. Ya itu, balik lagi gimana pun ya semua orang ya harus riset sendiri ya menurutku. Radikalisme itu apa, baru nanti diskusi sama orang. Keliru itu sebenarnya. Iya, Kita ngambil benar-benar. literatur dari pemikiran orang lain yang secara verbal yang nggak tahu bisa dipertanggungjawabkan atau enggak gitu. Siap, siap, siap. Mantap seperti itu. Emang harus seperti itu. Emang orang harus sering baca lah. Paling enggak, kalau nggak sering baca ya diskusi-diskusi terbuka. Iya. Gitu. Betul. Dan emang ke orang yang pakar ya, maksudnya yang dia memahami soal apa namanya keberagaman pemikiran yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, atas, bawah, yaitu. Karena kalau misalkan rata-rata kan diskusi hanya untuk apa ya didengarkan apa yang dia omongkan, paham nggak sih? Iya. Aku punya pemahaman ini kayaknya cocok di tongkrongan orang ini gitu. Ya udah dia datang si statement di sana, udah di tempat lain nggak mau tabrakan. Yang penting dia Iya. merasa menang aja gitu kan. Aneh gitu ya, akhirnya orang di situ-situ terus. Ini bukan menyangkut orang yang nggak paham doang ya, bahkan orang yang merasa paham tentang radikalisme itu juga nggak mau kadang ngobrol sama orang yang nggak paham karena takut konflik dan nggak mau mencari solusi gitu. Dia cuma tahu aku nggak radikal kok, ya wis. Padahal dia radikal dengan nggak mau ngomongin orang gitu. Iya, iya. Siap. Mungkin, sudah lama ya Pak? Berapa jam ini? Nggak tahu ini. Hampir sejam Pak. Wah, mantap-mantap ini. Ya ini lah, ini teman-temannya cukup ya. Ini ya. Ini udah lama banget aku nggak Iya. diskusi soal kayak gini ya. Rata-rata sih omongannya kan kapan nikah dan kapan apa. Obrolannya biasa-biasa gitu. Loh, tapi kita setiap nongkrong pasti obrolannya berat, Pak. Kita daki waktu itu juga obrolan berat-berat. Kemudian kita waktu nongkrong di Kopien juga berat. Kita IG waktu bareng-bareng waktu aku masih di Malang kan juga berat juga obrolannya. Nah, maksudku akhirnya ya gitu teman-teman. Kalau mungkin obrolan tongkrongan ya, beda circle pun juga pada akhirnya beda kualitas gitu kan. Betul. Nah, makanya sangat mencerminkan sekali circle itu, mencerminkan kita itu sangat memang benar sekali karena memang kualitas apa yang kita bicarakan pun juga ada di dalamnya gitu. Nah, itu. Kalau sebuah pepatah Arab ya, ada namanya gini. Kulli makolin makomun wali kulli makomin makolun. Setiap tempat itu ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Jadi nggak mungkin ngomongin hal-hal kayak gini itu di tempat tongkrongan yang apa namanya seneng apa ya having fun yang ngobrolinnya ya yang ngobrol-ngobrolin santai ya orang-orang pasti langsung kayak apaan sih langsung kayak dikucilin mas apaan sih iya gitu. Sip. Thank you Bintang ya. Udah mau menyempatkan waktunya. Semoga kegiatannya lancar-lancar yang lainnya. Sibuk apa sekarang Pak? Amin. Sekarang sibuknya ya bikin konten ya. Riset masih? Proyek kan? Proyek ya alhamdulillah berhenti ya. Belum ada proyek lagi. Oh, proyek lagi. Iya. Tapi insya Allah aku udah mau mulai kuliah ini. Alhamdulillah. Jadi S2 ambil? Lanjut studi ya. Apa? S2? Ya insya Allah aku S2. Jadi proyek berhenti dulu, semua urusan-urusan dunia kita berhenti dulu. Kita mantap. Belajar lagi. Mantap, karena emang ya aku ngerasa masih bodoh banget gitu loh dan butuh lingkungan belajar lagi dan ya gitu lah. Siap-siap, semoga lancar ya. Amin, doanya guys. Dan semoga konten ini aku nggak ada salah ngomong ya. Apa? Ada yang sangat sensitif harap dipotong saja. Nggak apa, maksudnya kan kita berbagi apa yang kita tahu aja sih. Kalau memang teman-teman punya pendapat yang berbeda ya nggak apa-apa, silahkan komen. Nanti kita diskusi lagi, mungkin dengan perspektif yang berbeda lagi. Kayak gitu ya. Betul. Ya, aku terbuka banget sih buat kritik dan untuk orang yang mau diskusi sama aku sangat terbuka. Tapi kalau soal debat aku nggak terbuka ya karena nggak ada ujungnya soalnya. Aku orang yang cukup oportunis kalau soal tongkrongan ya. Kalau misalnya kalian bisa ngasih apa dalam tongkrongan, kalau bisa ngasih pemikiran yang fresh atau seenggaknya
bikin otak kita itu meregang lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuman nyari sumpek ya aku bakal ini sih tinggalin aja. Ya benar-benar. Oke, Vin, thank you banyak. Terima kasih banyak atas waktunya Yo, teman-teman. Jangan lupa sama-sama. ke Spotify-nya Bintang, IG-nya juga ada di deskripsi. Nah, kalau mungkin teman-teman penasaran nih sama ternyata pemikiran kita kayak gini ya. Mungkin silakan kalau mau apa namanya request kita buat kita lagi buat koleksi lagi nanti kita akan bikin lagi live bikin lagi. Dengan tentunya kamera yang lebih Kita proper ya, akan bikin kamera yang belum proper. lebih sensitif ya. Lebih wah-wah lagi ya. Dan nanti mungkin bisa juga mendatangkan orang-orang yang lebih compatible lah. Jadi nggak Yes. cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang juga bisa. Gitu. Hmm. Oke, itu aja. Mungkin teman-teman jangan lupa buat like, share, juga subscribe jangan lupa ya. Dan juga kalau menurutmu bermanfaat, share ke Yo, teman-temanmu. subscribe. Share ke teman-temanmu. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat siang dan salam Yo. untuk warga di rumah. Semoga sehat-sehat selalu.